Halo, ketemu lagi dengan Putra Swarna di channel Bimbel Test. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai taksiran pada pecahan. Nah, taksiran pada pecahan ini dapat dibagi menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menaksir pecahan biasa jadi 1/2. Nah, di sini ada rumusnya. Ingat, 1, 2, 3, 4, nanti nilainya tetap atau 0. 5, 6, 7, 8, 9 bisa dibulatkan menjadi 1. Nah, jadi 1/2 kita cari desimalnya. Nanti 1/2 itu akan mendapatkan 0,5. Nah, dari 0,5 ini kita lihat di belakang koma. Nah, di sini di belakang koma ada 5. Di sini rumusnya 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan menjadi 1. Berarti ini akan dibulatkan ke depan, akan menjadi 1. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kalau 1/2 itu kok bisa mendapatkan desimal 0,5? Di sini bisa menggunakan bagi kurung. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya 1/2. Nah, bagi kurungnya seperti ini. Misalnya 1 dibagi 2. Kita lihat dulu di perkalian 2. Anggap saja 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Dan seterusnya. Misalnya 6, 8, 10, 12. Nah, karena di perkalian 2 tidak ada yang mendekati 1, hanyalah 2, kita akan menggunakan rumus 0. Nah, di sini 0, nah, jadi baru bisa dihitung. Jadi di perkalian 2 yang mendekati 10 ada apa tidak? Nah, di sini kita lihat ada 10. Nah, nomor berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah dapat desimal dari 1 dibagi 2 akan menghasilkan 0,5. Seperti itu. Nah, kita lihat yang B. 1/4. Nah, nanti desimalnya akan mendapatkan 0,25. Nah, kita tetap patokannya lihat di belakang koma. Nah, di belakang koma satu angkanya ada berapa? 2. Nah, kita lihat rumusnya. Ingat, 1, 2, 3, 4 nilainya tetap atau 0. Nah, karena dia di bawah 5, berarti nanti nilainya tetap, makanya di sini nilainya 0. Seperti itu. Nah, misalnya nomor C, 4 dibagi 7. Nanti desimalnya akan mendapatkan 0,57. Nah, kita lihat patokannya. Di belakang koma, di sini kan ada 5. 5, ingat rumusnya. 5, 6, 7, 8. Bisa dibulatkan menjadi 1. Berarti ini akan dibawa ke depan, akan menghasilkan 1. Nah, itu penjelasan taksiran pada pecahan biasa. Nah, bagaimana dengan taksiran pada pecahan campuran? Nah, misalnya ada 1/3/5. Nah, gampang. Misalnya 1/3/5, satunya ini kita pindahkan ke depan. Nah, seperti itu. Habis itu ditambah 3 dibagi 5 akan menghasilkan 0,6. Nah, nanti 0,6 itu bisa dicari dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, ingat prinsipnya 0,6. Nah, ingat di belakang koma satu angka. Nah, karena 6 itu sudah lebih dari 5, berarti dibulatkan menjadi 1. Berarti sini bulatkan menjadi 1, hasilnya 1. Berarti 1 ditambah 1 akan menghasilkan 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini yang B, 3/1/5. Nah, 3/1/5 ini misalnya 3 di depannya ini kita pindahkan ke samping. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal menghitung 1/5. Nah, 1/5 itu desimalnya akan menghasilkan 0,2. Jadi 3-nya taruh di sini. Ingat, di belakang koma, di sini kan ada 2. 2 itu lihat. Ingat 1, 2, 3, 4 nilainya tetap. Berarti nilainya akan dirubah menjadi 0. Nah, misalkan ada yang masih bingung, berapa sih desimal dari 1/5? Nah, saya susun kembali. 1/5. Nah, ingat 1 dibagi 5. Cari perkalian 5 dulu. 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Ingat, di perkalian 5 ada nggak angka 1? Karena di perkalian 5 yang paling kecil adalah 5, kita pasang rumus 0, di sini 0 dan koma. Baru kita bisa hitung. Berarti di perkalian 5 yang mendekati 10 ada, nah, ternyata ada 10. Kita kurangkan, berarti nomor berapa 10-nya ini? 1, 2, nomor 2.
Berarti 10 kurang 10, 0. Udah tidak bisa dihitung lagi. Berarti desimal dari 1/5 adalah 0,2. Seperti ini. Nah, lanjut. Berikutnya taksiran pada pecahan desimal. Nah, pada pecahan desimal misalnya nomor A 0,5 sama prinsipnya seperti ini. Di belakang koma kita lihat karena 5, 5-nya itu bisa dibulatkan menjadi 1, kita bawa ke depan menjadi 1, seperti itu. Nah, yang B 1,2, lihat di belakang koma ada 2. Nah, 2-nya itu sesuai dengan rumus 1, 2, 3, 4 nilainya tetap atau 0. Berarti ini hilang. Nilainya menjadi 1. Nah, sekarang yang C 3,8. Nah, lihat di belakang koma ada 8. 8-nya ini sudah lebih dari 5. Nah, maka bisa dibulatkan menjadi 1. Berarti bawa ke depan menjadi ditambah 1 menjadi 4. Nah, berikutnya pada persen. Nah, misalnya 24%, berapa taksirannya? Nah, lihat angka yang di belakang saja. Nah, karena 4 sesuai rumusnya, 1, 2, 3, 4 nilainya tetap atau 0. Berarti ini hilang. Berarti menjadi 20%. Seperti itu. Nah, yang B 39%, berapa taksirannya? Lihat yang di belakang saja. Karena 9 di sini 5, 6, 7, 8, 9 bisa dibulatkan. Nah, di sini ditambahkan 1, berarti 3 tambah 1 menjadi 4, berarti ini hilang menjadi 40%. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai taksiran pada pecahan.